Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita lanjut ya materi yang kedua, yaitu tetap materi tentang pembuatan laporan selama PKL. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan ketentuan dalam penulisannya. Bapak searching dan menemukan ya, ini artikel lama, ini punya Pak Ponidi, Insinyur Ponidi, dulu pengawas kita, sekarang dia sudah pensiun. Nah, beliau pernah membuat sebuah link ya, yang beliau buat dengan dengan Microsoft Form. Jadi beliau membuat beliau membuat cara membuat makalah. Jadi beliau menjelaskan cara membuat makalah. Ada prakatanya, dunia pendidikan, kaitannya dengan tulis-tulis, nanti bisa dibaca ya. Link akan saya berikan di grup. Kemudian dari penjelasan beliau, apa itu makalah? Ya, ada baiknya kita tahu dulu tentang makalah. Secara sederhana, makalah merupakan suatu bentuk karya ilmiah yang ditulis dengan format yang lebih ringkas. Sederhananya, ya bisa disebut sebagai karya ilmiah kecil. Karena merupakan karya ilmiah, maka makalah juga harus ditulis dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu dalam penulisan karya ilmiah. Salah satunya adalah format penulisan dan gaya bahasa yang harus digunakan harus formal atau baku. Makalah juga harus memuat elemen-elemen karya ilmiah sehingga bisa disebut dengan makalah yang baik dan benar. Nah, untuk daftar isi yang dia buat sedikit berbeda ya. Cuman kita akan membahas di cover, judul, dan kata pengantar daftar isi dan daftar lampiran. Untuk yang bab seterusnya nanti kita ambil poin-poinnya saja. Oke. Yang pertama adalah cover makalah. Ya, kalian dalam pembuatan laporan itu bisa juga disebut dengan makalah ya. Modelnya silakan, boleh makalah, boleh paper, atau karya tulis lain. Intinya dari sekolah minta sebuah laporan kalian kegiatan selama praktik kerja nyata ya. Jadi nanti laporan tersebut bisa berupa makalah. Nah, dalam makalah itu pertama kalian harus membuat cover makalah. Bagian cover makalah adalah bagian yang paling awal yang ada di halaman depan dari sebuah makalah. Pada cover makalah isinya berurutan mulai dari atas meliputi. Yang atas sendiri adalah judul makalah. Judul makalah ditulis besar, kemudian yang di bawahnya adalah keterangan pembuatan makalah ditujukan untuk, nanti ditulis misalkan kalau untuk syarat dalam mengikuti praktik kerja nyata misalkan, atau syarat untuk lulus gitu ya. Jadi kalau kalian syarat setelah mengikuti praktik kerja nyata gitu. Kemudian nama penulis ditulis juga. Jika penulisnya lebih dari satu, diisi oleh siapa dan siapa gitu ya. Kemudian logo lembaga atau institusi, kita bisa masukkan logo SMK Duta Nusantara. Kemudian nama lembaganya ditulis dengan huruf kapital juga, disertai alamat di bawahnya. Dan terakhir yang paling bawah sendiri adalah tahun akademik makalah tersebut dibuat. Oke, nanti kita belajar membuat ya. Kemudian yang kedua, judul makalah. Judul makalah ini nggak jauh beda dengan halaman cover tadi. Ya, bisa dibuat sama atau dibuat berbeda. Tapi terkadang ada beberapa penulis makalah yang melewatkan halaman. Ya, kalau saran Bapak dibuat juga, cuma nanti kalau di cover kan pakai kertas yang agak tebal bisa, atau nanti dia dibuat berwarna, kemudian di halaman judul makalah ini itu nanti dibuat hitam putih gitu, nggak apa-apa. Kemudian
Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan kemarin ya, kata pengantar atau prakata itu ya paling enggak tiga paragraf ya, 3 alinea. Tapi ini yang dicontohkan oleh Insinyur Ponidi ada 4, ya minimal 3 lah. Di depan itu adalah ini ada 3 ya, sorry. Di prakata 1, 2, 3 ini penjelasannya. Kata pengantar berisi paragraf yang menjelaskan mengenai uraian singkat yang dapat mengantarkan para pembaca untuk mengetahui isi dari makalah yang kalian buat. Dalam kata pengantar bisa berupa ucapan syukur atas selesainya makalah disertai dengan beberapa kalimat terkait isi makalah, dan contoh kata pengantar makalah bisa berupa sebagai berikut. Yang pertama tentu saja ucapan syukur kita ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Yang kedua adalah latar belakang. Kita tahu bahwa belajar adalah hal yang penting bagi setiap orang dan seterusnya. Kalian bisa nuliskan juga praktik kerja lapangan adalah syarat wajib dan seterusnya. Jadi latar belakang, kemudian kenapa kok bisa ada PKL dan seterusnya. Dan yang bawah ini sedikit potongan kesimpulan dan harapan dari penulis juga bisa. Jadi penulis berharap semoga hasil makalah ini memberikan manfaat dan seterusnya. Di sini berarti sudah disampaikan ya, metode dan hasilnya juga disampaikan. Jadi dalam prakata ini tuliskan ringkasan dari latar belakang, kemudian metode yang digunakan atau permasalahan yang terjadi, kemudian sedikit kesimpulan dan saran dari kalian juga. Nah, ditulis juga alamat ataupun ketika kalian membuat tulisan bisa Tulang Balong Barat 17 Februari ini contohnya ya, 2021 dan seterusnya. Penulis. Nah, kalau lebih dari satu penulis, ya nggak usah ditulis namanya. Tapi kalau di satu PKL hanya ada satu, ya ditulis. Misalkan yang nulis saya gitu nggak apa-apa. Cuman lebih baiknya nggak usah ditulis nama. Jadi alamat, tanggal penulisan, di bawahnya penulis gitu ya. Nggak perlu ditulis nama lengkap. Kemudian untuk daftar isi, ini nggak perlu kita bahas, nanti di materi tersendiri. Oke, dan seterusnya ya. Nah, ini bab 1 pendahuluan. Bab 1 itu kalau di kemarin di contoh yang Bapak buatkan video ya, itu tidak seperti ini memang formatnya ya. Ini ada latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, dan tujuan makalah. Tujuan dan manfaat ini kalian nggak ada ini juga nggak ada sebetulnya. Kita cek dulu ya, membuat laporan. Ini kemarin nah, kita bahas ini ya. Tadi ya bagian awal halaman judul sudah kita bahas, halaman pengesahan. Nah, ini halaman pengesahan kalau di makalah tadi ini nggak ada, karena ini berupa laporan tanpa perlu ada bimbingan ataupun tanpa adanya seminar ya, atau presentasi. Tapi kalau kalian nanti dalam pembuatan laporan PKL itu wajib untuk ada bimbingan dan ada juga presentasi ke penguji, ada ujian lisan. Maka di sini ada halaman pengesahan. Nanti contoh halaman pengesahan Bapak kasih kan. Kemudian halaman prakata sama seperti tadi. Prakata itu wajib ya, di semua makalah atau karya tulis itu wajib ada prakata. Prakata itu yang membuat pembaca tertarik dari awal sampai akhir untuk membaca karya kalian. Oke. Di sini tadi kita masuk bab 1 ya. Oke nih, nggak apa-apa dari bab 1. Bab 1 di ketentuan laporan kalian hanya 3 ya. Latar belakang, tujuan khusus untuk praktek industri, dan manfaat kegunaan praktek industri.
Nah, pendahuluan ini wajib menggunakan teori, ya. Teorinya itu bukan dari kalian, bukan dari guru kalian, tetapi teori itu harus dari sumber yang jelas, bisa dari buku, dan Bapak tidak menyarankan untuk searching di Google saja, gitu ya. Artinya, boleh nggak Bapak pakai link di Google? Boleh, tapi itu pilihan terakhir. Kalian harus cari referensi dari mana? Dari buku tulis yang dikarang atau dibuat oleh seseorang, dan teorinya kalian gunakan. Ya, cari teori tentang PKL, apa itu praktek industri, apa itu siaran digital, apa itu multimedia, kemudian apa itu praktik, apa itu kerja, dan lain sebagainya. Kata-kata itu, kalimat-kalimat itu harus kalian cari teorinya dan penjelasannya dari referensi buku. Wajib, tidak boleh tidak, ya. Terakhir, referensi tambahan bisa dari website atau dari internet. Itu terakhir, karena bobotnya sangat kecil, ya. Jadi biar kalian juga nggak kebiasaan apa-apa tanya Google. Itu kita bahas bab 1, ya. Kemudian kegiatan umum sudah disampaikan, ya, di materi pertama. Kita sepertinya langsung praktek saja di video ketiga. Nanti akan Bapak praktekkan cara untuk mengukur kertas, kemudian cara untuk membuat tabel, cara untuk membuat daftar isi, dan lain sebagainya. Untuk video kali ini Bapak tutup dulu, ya, dengan melafazkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk membagikan video ini jika bermanfaat. Dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.